لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara, rawahu Ibnu Asakir. Haji sampean. Al-jum'atu adapun apa? Jum'ah. Salat Jumat. Hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Enak ya? Ya enak. Makanya bagi orang yang fakir, yang enggak mampu untuk pergi haji, jangan sampai meninggalkan apa? Jumat. Orang fakir yang belum mampu untuk pergi haji dan kepingin haji, kalau kepingin haji datang sholat Jumat. Artinya apa? Pahalanya Jumat itu besar. Sebagaimana haji pahalanya juga besar, Jumat itu pahalanya juga besar. Sampai-sampai dikatakan al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu adalah hajinya orang fakir. Orang fakir makanya enggak usah kecil hati. Makanya apapun status kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan berkecil hati. Allah itu maha besar. Allah itu maha dermawan. Allah itu maha memberi. Apapun yang kamu inginkan, walaupun belum tercapai, kamu dengan niat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kepingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, pertama niatkan yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan dulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Paham ya? Apalagi urusan apa? Urusannya sama Allah. Urusannya sama ibadah, ya wajib ikhlas. Paham? Ngerti? Apa sih yang enggak kita niatkan untuk ibadah? Kan sia-sia. Ya kan? Kalau bisa semuanya kita niatkan untuk ibadah. Kalau bisa semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang mubah kalau bisa kita niatkan supaya bisa dapat pahala. Paham ya? Nah, makanya harus diikhlaskan. Paham ya? Nah, makanya dikasih motivasi sama Nabi, dikasih motivasi orang-orang fakir enggak usah kecil hati. Ketika kalian punya niat yang kuat, ya kan? Karena memang keadaannya tidak memungkinkan, enggak ada duit, enggak mampu untuk pergi haji, jangan sampai ninggalkan sholat Jumat. Iki wis melarat gak sholat Jumat. Waduh, wis rugi dunya, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini adalah apa? Kerugian yang sangat nyata. Paham ya? Jangan sampai kalau sudah enggak bisa di dunia, jangan sampai di akhirat tidak mendapatkannya. Apapun itu. Ngerti? Ya, makanya enggak usah bingung. Kalaupun di dunia enggak tercapai, di akhirat pasti akan apa? Tercapai. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang apa? Aku tuh enggak pernah berbuat ini, enggak pernah berbuat ini, enggak pernah melakukan ini, enggak pernah melakukan ini, tapi dapat pahalanya. Kenapa? Ya karena dengan niat yang tulus. Ini kalian kalau ditanya, pengen pergi haji apa enggak? Pengen, padahal gak ngerasa haji ku ya apa. Padahal belum merasakan haji ku ya apa. Mbah engko lek budal haji mbah ngerasa enak mbah gak. Kan itu gak ngerasakan, belum ngerasakan apa yang dirasakan sama mereka orang yang berhaji. Orang yang dirasakan sama orang yang haji itu macam-macam loh ya. Ono sing nyesel, pegel dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi ya kalau memang ikhlas karena Allah, pasti semuanya akan apa? Ringan, semuanya akan enteng. Paham? Kenapa? Karena Allah mudahkan. Ente enggak usah berbuat dikasih sama Allah. Ini al-jum'atu hajjul fuqara. Ente enggak usah berbuat. Ente enggak usah jauh-jauh pergi ke Mekah. Tapi walaupun ente enggak mampu karena keadaan, tapi ente punya niat yang tulus. Ente rajin pergi sholat Jumat, dapat pahala haji.
Enak apa enggak? Enak. Jadi orang muslim ini luar biasa, nikmat. Apalagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Tapi lek duwe duit ya berangkat to, aja gak berangkat gak duwe duit medit iku jenenge. Paham ya? Udah punya duit banyak, mampu untuk pergi haji, gak berangkat. Tenang, sholat Jumat ae oleh pahala nih gak iso. Kon wis sugih. Paham? Ya. Iku jenenge apa? Medit. Ya, gak gelem ngutokno duit kayak berangkat haji. Hati-hati. Kemarin disebutkan di dalam Tanqihul Qaul, orang yang mampu, yang nggak ada uzur untuk pergi haji, kalau dia nggak mau pergi falyamut ala masya'a, falyamut ala sakarmu mata Yahudian atau Nasranian, ya kan? Boh kon milih mati di dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, naudzubillah min dzalik. Paham ya? Nah, ini khusus orang fakir yang memang belum mampu untuk pergi haji. Pengen umroh, ya niatin. Lihat temannya umroh, ngelihat saudaranya pergi umroh, itu niat, ya Allah mudah-mudahan kalau saya mampu saya mau berangkat umroh. Saat ini kalau engkau memungkinkan saya berangkat ya Allah. Tapi kan belum mampu. Ya niat, itu dapat pahala umroh. Itu ngelihat orang sedekah, tapi ente belum mampu untuk apa? Sedekah, ya Allah, orang itu masya Allah ya, sedekahnya luar biasa. Ente niatin, ya Allah, seandainya engkau aku beri kemampuan untuk sedekah, maka aku akan sedekah. Ente dapat pahala sedekah ente. Nah, enaknya segitu. Paham ya? Jelas? Nikmat. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Wan naru mislu dzalik, hadisun hasan. Kata Nabi, al-jannatu, adapun surga, aqrabu adalah lebih dekat, ila ahadikum, pada salah satu di antara kalian, min syiraki na'lih, daripada tali sendal. Ngerti tali sendal? Tali sendal tahu? Sendalnya itu kan ada talinya, ada jepitnya kan? Ya. Surga itu lebih dekat dari itu. Ya apa maksudnya? Sandalmu pasti ono taline, ya sing bertali ya pakai tali, sing jepit ya pakai apa? Jepit. Surga lebih dekat dari itu. Apa maksudnya? Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga seperti itu. Artinya apa? Orang itu kalau mau kepingin masuk surga sangat mudah. Begitu juga apa? Kalau mau masuk neraka. Paham ya? Gimana caranya kepingin masuk surga? Gimana caranya? Apa? Ya apa caranya kepingin masuk surga? Ente amal soleh, ente duduk baca hadis, baca Quran, amal soleh, masuk surga. Begitu mudahnya. Aqrabu ila ahadikum min syirakin ali. Sangat mudah. Begitu juga kalau ingin masuk apa? Neraka. Dia ingin masuk neraka, gampang. Gampang. Pikir angel mlebu neraka, lebih mudah daripada mlebu surga. Lebih mudah mana? Lebih mudah masuk neraka apa masuk surga? Kok iso? Kok bisa lebih mudah masuk neraka? Kenapa? Karena pendukungnya masuk neraka ini luar biasa. Supporternya masuk neraka itu luar biasa. Ente mau masuk neraka, pendukungnya banyak, setan, iblis, dan saudara-saudaranya, ya kan? Dan kroni-kroninya itu masya Allah, ya kan? Ngajak ente males, ngelaupo baca Quran, ngurumat marmut enak, paham ya? Ngerti? Nyiksa marmut, ya, mbuh diapakno ya, paham?
Untuk masuk neraka itu lebih mudah daripada masuk surga. Amal soleh itu kadang perlu biaya. Ya memang banyak yang gratis, ente baca Quran gratis, ente mandang orang soleh gratis, ente baca hadis, ya ente memandang sesama muslim dengan pandangan yang hormat, ta'zim, ya kan, masuk surga. Sebaliknya ente memandang temannya ente, alah ngopo kenean iki, kayak ketek. Itu juga menyebabkan masuk apa? Neraka. Punya perasaan apa? Merasa lebih apa? Lebih unggul. Aku iki luwih ayu. Oh ya salam. Ono sing ngrasa kaya ngono. Aku luwih ayu. Oh ya salam. Aku luwih putih ya. Untune paham ya. Ulite ya wireng. Jelas. Iya kan? Paham tuh, itu sangat mudah untuk masuk ke neraka itu sangat sama. Mau ente mau masuk surga sangat mudah. Ente punya jajan, gini, mangan jajan, wah surga itu pak, surga itu. Ini kan duit jajan ngumpet, wah neraka itu. Ini nanti disebutkan itu di hadis terakhir ya. Al jannatu darul askhia. Surga itu tempatnya orang-orang apa? Dermawan. Wong sing senenge kayak iku panggone apa? Surga. Lek mangan pasti ngajak apa? Kanca. Ayo kene. Gak gelem mangan kecuali ambek apa? Ambek kanca. Wah, masyaallah luar biasa. Iku kok ono bungkus jajan yang jeding. Yo barare iki mangan nek jeding ya. Iya. Iya Run. Dipangan dhewe nek jeding ngono. Ya apa kancane Run? Ya Allah. Mangan jeding emang. Ayo ben gak dijoli kancane ngono, Allah karim. Paham ya? Allah. Jelas ya? Jadi sangat mudah. Jalan menuju surga juga banyak, menuju neraka sama. Terserah ente mau pilih yang mana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Aja ngomong tok senengane. Ayo ki mulai, ayo gum. Ayo mbak tangi mbak, ayo mbak. Nggih gak metu-metu. Nggih tok. Ya. Jadi pengen mlebu surgane mbahmu. Iya. Bayar kalau iler ono ae. Gak payu, Mbak. Ya. Ya Allah, ngajak guyon arek-arek ya. Ngajak mlebu surga tinggal turu ya apa? Gak jelas. Nentangin jam piro? Jam 3. Jam 3 tak tangeni ya. Jam 3. Usah tangeni ngisor. Gak tangi suwe. Ya Allah. Kon pengen mlebu surga? Mbok bayar mbok apa? Mbek ketek, mbek gudel, mbek iler. Ono Mbak, tangi, tahajud, qiyamul lail. Paham, salat, istighfar, tobat. Ngajak mlebu surga guyon jare. Dijak mlebu surga ngajak guyon, jak turu tinggal turu. Kon kok ana Kanjeng Nabi ngajak mlebu surga, ayo. Siapa yang masuk surga ayo masuk iki turuan. Ya Allah, paham ya? Langsung ngono Mbak, dijak nangis langsung bismillah. Oh iya rek. Kanjeng Nabi biyen niku qiyamul lail. Nabi itu bangun malam. Bukan tidur malam. Paham ya? Eling kok Kanjeng Nabi kan. Jadi pengen mlebu surga. Ngejak guyon ngene iki rek. Gak lucu ya. Allah. Lanjut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat, rawahul khatib. Ini hadis sering kita dengar ya Allah. Al jannatu adapun surga, tahta aqdamil ummahat adalah apa? Di bawah telapak kaki ibu. Ini para calon ibu-ibu ya. Sing serius nek mondok.
Paham? Karena di telapak kalian itu nanti ada surganya anak-anak kalian. Paham? Tapi kalian nggak bakal menjadikan telapak kaki kalian di bawahnya ada surga kalau tanpa suami. Ya apa katanya anak? Ya kan? Ya, makanya kalian penyebab apa? Penyebab di bawah telapak kakinya seorang perempuan ada surga, ya juga yang serius. Paham ya? Ngerti? Paham? Surga di bawah telapak kaki ibu, mentang-mentang sing gawe anakmu sapa, Mbak? Paham ya? Ngerti? Di situ ada peran bapak-bapak, kan, yang bekerja. Paham ya? Artinya apa? Perempuan itu istimewa. Paham ya? Istimewa. Jelas ya? Ya, sampai apa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ridullah fi ridul walidain. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya di bawah ridhonya siapa? Kedua orang tua. Artinya apa? Saking mulianya derajat orang tua, terutama ibu. Paham ya? Jelas ya? Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian membuat sakit hati ibu. Hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Ini yang masih jadi anak-anak, belum jadi bapak-bapak, belum jadi ibu-ibu, ya jangan sampai apa? Membuat atau melukai hati ibu-ibu kalian. Hati-hati. Ini ibu-ibunya masih ada semuanya. Buatlah mereka senang, bangga dengan kalian. Ya, melihat kalian senang, bangga. Ya, melihat kalian senang, bangga. Paham? Kan orang tua itu ngelihat anaknya senang itu simpel. Kadang ngelihat kalian sholat malam, gak sengaja orang tua ngelihat, itu senangnya luar biasa. Jadi kalian belum punya anak. Nanti kalau punya anak, ngelihat anaknya ngaji itu senangnya luar biasa. Paham? Paham ya? Artinya apa? Jangan sampai kalian ini jadi anak-anak yang nggak membanggakan orang tua. Banggakan orang tua kalian dengan amal soleh dengan amal baik Makanya kalian amal soleh di sini niatin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal juga sama. Yang sudah meninggal, sebagaimana ketika masih hidup senang melihat anaknya amal soleh, senang melihat anaknya ngaji, senang anaknya lihat baca Quran. Dia di alam kubur juga senang melihat anaknya amal soleh, lebih senang. Wah, masya Allah. Paham ya? Jelas ya? Terakhir tadi sudah jelaskan, al jannatu darul asya, ada surga adalah apa? Rumahnya orang-orang apa? Dermawan. Paham ya? Yang senang apa? Ngasih itu nunggu kita apa? Punya lebih. Enggak. Walau bisyikit tamroh, ya kan? Meskipun apa? Satu kurma itu bagi dua, itu luar biasa. Itu termasuk apa? Syakhi. Ya, termasuk dermawan. Paham? Sak bungkus bagi berdua. Nah, luar biasa. Ngerti ya? Jelas ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Nabi ajarkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.